Setiap ada kesempatan untuk kita berbuat baik, jangan kita tunda-tunda. Setiap kita ada kesempatan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, segera kita keluarkan. Jangan kita tunggu menjadi orang yang kaya dulu. Jangan tunggu kita menjadi orang yang banyak harta kita dulu. Kita usahakan setiap harinya kita bisa bersedekah. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang pahalanya kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kita yakin kesemuanya itu akan sampai kepada orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Alangkah senang dan bahagianya orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Alangkah senang dan bahagianya saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah ketika mereka mendapatkan pahala sedekah yang kita keluarkan. Mudah-mudahan setiap harinya kita bisa keluarkan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah menunggu menjadi kita harta kita banyak dahulu. Dan begitu pun setiap ada kita kesempatan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu di awal waktu, kerjakanlah di awal waktu. Jangan sampai ditunda-tunda sampai akhir waktu. Sebab Allah sangat senang, Allah sangat suka bagi hambanya, bagi orang-orang yang beriman ketika melaksanakan sholat fardu dikerjakan di awal waktu. Begitupun ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, jangan justru kita mencari untuk melaksanakan sholat sendiri atau secara munfarid. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu jauh bedanya, pahalanya, ganjarannya, keutamaannya dibandingkan kalau kita melaksanakan sholat secara sendiri atau munfarid. Seperti yang hadisnya kita sudah masing-masing hafal, sholatul jamaati afdalu min sholatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah adalah lebih utama, lebih afdol dibandingkan kalau kita sholat sendiri atau munfarid dengan kelebihan 27 derajat. Kalau kita sholat sendiri hanya mendapatkan 1 derajat, tapi ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah kita akan mendapatkan keutamaan 27 derajat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati rahmatun wahiyya khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat berjamaah itu adalah merupakan rahmat dari Allah, merupakan kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dimana nilai daripada sholat berjamaah itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan segala isi-isinya. Ketika kita ketinggalan untuk mendapatkan keuntungan 100.000 saja, kita merasa menyesal. Kenapa kita tidak ambil keuntungan yang 100.000 rupiah itu? Tapi ketika kita diadakan pilihan untuk mengambil satu pilihan yang sangat luar biasa, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya, sedikit pun tidak ada penyesalan dalam diri kita ketika kita tidak dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Padahal ini sengaja Allah memberikan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk kita memperoleh, mendapatkan sebagai persiapan bekal kita buat kehidupan di akhirat nanti, yang tentunya bekal yang begitu banyak harus kita persiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian nasihat yang kedua dari malaikat Jibril, wa habib man ahbabda fa innaka mufariquh. Cintailah apa yang engkau mau cintai. Silahkan engkau cintai keluarga kamu. Silahkan engkau cintai anak dan istri kamu. Silahkan engkau cintai harta dan kekayaan kamu yang kamu cari tidak pernah mengenal waktu. Silahkan kamu cintai dan bangga-banggakan rumah yang kamu bangun dengan miliaran rupiah. Silahkan kamu cintai mobil mewah yang begitu kamu bangga-banggakannya. Tapi ingat, fa innaka mufarikun, maka sesungguhnya kamu akan berpisah daripada kesemuanya itu. Harta dan kekayaan yang kita bangga-banggakan tidak akan kita bawa masuk ke liang kubur. Rumah mewah indah yang kamu bangga-banggakan tidak akan kamu bawa masuk ke dalam liang lahat. Mobil mewah yang kamu bangga-banggakan tidak akan kamu bawa masuk ketika kamu masuk ke dalam kubur. Yang kita bawa cuma beberapa lembar kain kapan saja, dan tentunya amal-amal perbuatan yang baik dan jahat yang sudah pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita meninggal dunia, maka diantarlah kita untuk dimakamkan. Setelah selesai acara pemakaman, semua akan meninggalkan kita. Anak dan istri kita, keluarga kita, teman dan sahabat kita, semuanya akan meninggalkan kita di dalam kubur sendirian. Dan kita setelah 7 langkah orang mengantarkan kita, maka ruh kita akan dikembalikan ke jasad kita. Lalu siapakah yang akan menemani kita? Siapakah yang akan membantu kita? Siapakah yang akan menolong kita? Yang akan membantu dan menolong kita tidak lain adalah amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua adalah harta, kekayaan yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itulah yang nantinya akan membantu dan menolong kita. Sedangkan harta yang masih ada di tangan kita atau yang kita simpan di mana-mana belum tentu menolong kita, belum tentu akan membantu kita, dan bahkan itu nantinya sudah menjadi hak ahli daripada ahli waris kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, kalau kita mempunyai harta dan kekayaan, maka nikmatilah atau manfaatkanlah untuk diri kita. Jangan semuanya untuk orang lain. Jangan semuanya untuk ahli waris kita yang kita sayangkan nantinya. Apakah nanti yang kita wariskan masih ingat kepada kita? Masihkah mereka mau untuk mengeluarkan harta yang padahal itu adalah harta kita yang pahalanya sedekahkan untuk diri kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nasihat daripada nasihat malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Beramallah, berbuatlah, bekerjalah sesuai dengan keinginan kamu. Mau berbuat dosa silahkan, mau berbuat zolim silahkan, mau berbuat curang silahkan, mau buat aniaya silahkan. Tapi ingat, fa innaka madziyun bih, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita berbuat baik, tentunya kebaikannya untuk diri kita juga. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat zolim, kita berbuat aniaya, kita berbuat fitnah, itu nantinya juga akan kembali kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan
kita bisa mengisi dan memanfaatkan sisa hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena tujuan hidup kita yang kekal dan abadi adalah tidak lain adalah kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu tergantung bagaimana amal kita. Kalau amal kebaikan yang lebih banyak, maka akan selamatlah kita. Tapi sebaliknya, kalau amal keburukan yang lebih berat di timbangan nanti, maka sungguh kita akan mendapat kerugian yang begitu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita. Selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilaman innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa tabillahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.